Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker ya. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Shalom ibu-ibu KPPW Jemaat Sidoarjo yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul di ibadah KPPW Jemaat Sidoarjo. Walaupun mungkin masih di kondisi pandemi seperti ini, tapi kita percaya bahwa damai sejahtera dan kasih Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Baiklah ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengawali ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai sejauh ini kami bisa bernafas, itu hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah KPPW Jemaat Sidoarjo. Engkau berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang melayani di ibadah KPPW Jemaat Sidoarjo hari ini. Dan Engkau memberikan hikmat juga kepada hamba-Mu yang akan memberikan
firman Tuhan sehingga akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pastinya segala puji serta syukur hanya bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus yang selalu baik di dalam kehidupan kita. Dan kita akan naikkan bersama satu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Soraklah haleluya. Itulah puji-pujian yang harus selalu kita naikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kondisi pandemi masih sejauh ini kita rasakan, tapi kita percaya semua rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kita akan saksikan bersama puji-pujian yang akan dibawakan oleh UPPW Efrata. Semua baik. Dalam rencanamu Tuhan.
yang terkasih di dalam Tuhan, itulah tadi penampilan dari ibu-ibu UPPW Efrata dengan judul pujian Semua Baik. Dan pastinya biarlah menjadi doa kita semua bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Wuri. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ibu-ibu KPPW Jemaat Sidoarjo yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bertemu di dalam ibadah kita saat ini. Walaupun masih dalam masa pandemi, kita dapat bertatap muka melalui online. Namun itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Marilah pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan, yaitu dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-22 sampai 26. Saya ulangi, Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Namun sebelum saya bacakan, marilah kita bersama-sama mohon pimpinan dari Tuhan. Kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Karena kasih dan kuasa Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk bersama-sama bersekutu menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau hadir bersama kami ya Tuhan, menyertai kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu,
sehingga Tuhan apa yang ia sampaikan hanyalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26 yang begini bunyi firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan, atau anak cucunya yang meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sedangkan ayat yang akan kita renungkan bersama, yaitu dari Mazmur 37, terutama ayat yang ke-23 dan 24, yang begini bunyi firman-Nya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ibu-ibu KPPW Jemaat Sidoarjo yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan suatu perjalanan pergi ke hutan, kira-kira apa yang akan kita persiapkan, yang akan kita bawa untuk dalam perjalanan itu? Yang pertama, mungkin kita akan menyiapkan senjata sekedarnya. Yang kedua, bekal. Yang tidak ketinggalan yaitu kita akan menyiapkan kompas. Karena dengan bantuan kompas itu akan membantu kita menunjukkan kemana arah kita untuk melangkah. Nah, seandainya dalam perjalanan itu kita tersesat, langkah awal yang akan kita lakukan, tindakan apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menunggu bantuan yang datang? Ataukah kita mencari jalan keluar dengan menggunakan kompas yang sudah kita miliki tadi, yang sudah kita persiapkan? Kalaupun kita memilih jalan yang kedua dengan menggunakan kompas itu tadi, kira-kira apakah kita tetap yakin untuk melanjutkan perjalanan kita? Meskipun kita tahu bahwa akan sesuatu yang terjadi di depan sana, kita tidak tahu apa itu. Apakah kita akan terus berjalan? Seperti itulah kehidupan manusia, tidak selalu baik dan tidak selalu mulus. Ada kalanya kita selalu dihadapkan pada sesuatu yang sulit, sehingga kita tidak tahu bagaimana kita harus bersikap. Ada kalanya kita dihadapkan pada persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang mana seakan-akan tidak ada jalan keluar. Ada kalanya kita seakan juga sedang berjalan dalam ketidakpastian. Seperti tadi, seperti kita saat tersesat di dalam hutan yang hanya bermodalkan kompas. Tidak ada kepastian. Kemana jalan ini? Apa yang akan terjadi? Saat ini kita bersama-sama beribadah, ibu-ibu KPPW. Kita akan berbicara sebagai kaum wanita, sebagai seorang ibu.
Yang mana orang sering bilang wanita itu mempunyai segudang persoalan. Bahkan wanita itu mempunyai segala permasalahan yang selalu ditampung di dalam kehidupannya. Sehingga ada orang yang bilang, mangkane wong wedok kuwi cepet ketok tuwek. Karena apa? Karena banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh kaum wanita. Memang, seorang ibu, seorang wanita mempunyai peranan penting di dalam suatu keluarga. Maaf, bukan berarti bapak-bapak itu tidak penting. Tidak bisa membayangkan jikalau di dalam suatu rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga tidak ada ibu. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai kaum wanita, diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong bagi keluarga, bagi suami kita. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, yaitu Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jelas di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa wanita diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong yang sepadan. Artinya sama dengan kaum laki-laki. Dulu memang banyak orang yang beranggapan bahwa wanita, perempuan, itu hanya sebagai konco wingking dalam bahasa Jawanya. Ada yang beranggapan mereka yang mempunyai anak, kalau belum mempunyai anak laki-laki, anaknya perempuan, mereka mengatakan bahwa kalau belum punya anak laki-laki itu belum menjadi sebagai penerus keluarga. Emangnya wanita tidak bisa. Tetapi saat ini kita perlu bangga. Setelah melihat, mendengarkan firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan yang berfirman bahwa kita diciptakan itu sebagai penolong. Kata penolong, kalau kita bisa menolong, itu kita berasumsi bahwa seorang penolong itu harus orangnya itu kuat, yang hebat. Kalau sebagai penolong tidak kuat, ya mana mungkin kita bisa menolong. Tentunya kan seperti itu. Nah, mari kita tunjukkan. Kita buktikan bahwa wanita Kristen adalah wanita yang kuat. Walaupun orang bilang banyak sekali segudang beban persoalan yang membebani kehidupan kita. Saya ingat, kapan hari itu saya menghadap seseorang yang berpangkat, yang saya lihat dia orang yang sangat sukses. Saya menanyakan, sebelum saya menanyakan pun, beliau sudah bercerita bagaimana dia menjadi seorang yang sukses, bagaimana dia memperjuangkan karirnya sehingga berhasil. Dia bercerita bahwa kuncinya dia selalu rajin berdoa. Dia bukan seiman dengan kita. Orang bilang, dia sregep sholat tahajud. Katanya begitu. Dan
Yang menjadi kunci utama selain itu, yaitu dia mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan ibunya. Artinya, setiap saat dia selalu sujud sungkem kepada ibunya. Dia bilang, ibu itu adalah Pangeran Katon. Artinya, bahwa wakil dari Tuhan yang kelihatan. Saat itu saya mengajak anak saya untuk menghadap beliau. Dan dia menyampaikan pada anak saya, ojo lali le, setiap apa yang akan kamu lakukan, kamu harus sungkem marang ibu. Ada rasa tersanjung di dalam hati saya. Beliau sangat menghormati seorang wanita. Dia mengatakan bahwa kesuksesannya anaknya itu adalah karena doa restu seorang ibu. Dia menunjukkan fotonya di saat dia sungkem dengan orang tuanya, dengan ibunya. Apa yang dikatakan oleh ibunya, dia selalu menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya. Pada intinya seorang ibu adalah merupakan apa? Merupakan nomor satu bagi dirinya. Nah, kalau seorang ibu menjadi nomor satu bagi dirinya, bagaimana mungkin kalau seorang ibu itu tidak kuat, tidak hebat? Seorang ibu harus menjadi yang kuat. Seorang ibu, seorang wanita itu harus lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita buka kitab Titus. Di dalam kitab Titus dikatakan bagaimanakah kita menjadi seorang wanita. Yaitu Titus 2 ayat yang ke-3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ini adalah ajakan kita sebagai seorang wanita. Dan di dalam ayat yang keempat dan yang kelima, itu merupakan peringatan untuk kita. Titus 2 ayat yang keempat dan yang kelima. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa kita sebagai seorang wanita, kita hendaklah rajin beribadah. Rajin beribadah di sini bukan berarti kita hanya sering rajin pergi ke gereja saja, tidak. Atau kita sering rajin ke gereja, menyanyi-nyanyi dan sebagainya, tidak hanya itu saja. Tetapi ibadah yang sejati. Ibadah sejati itu yang bagaimana? Yaitu ibadah yang mempersembahkan diri kita yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Kita bisa membuka di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jelas ibu-ibu bahwa Tuhan menghendaki di dalam diri kita untuk menjadi seorang ibu yang selalu ibadah
dengan sejati. Nah, pernahkah kita merenungkan sejenak penyertaan Allah tentang kasih setianya di dalam kehidupan kita sampai saat ini? Kita tahu bahwa kasih dan penyertaan Allah itu sangat luar biasa dan sangat nyata di dalam kehidupan kita. Saya betul-betul merasakan kasih Allah yang senantiasa memelihara kehidupan saya. Setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai langkah kita, dimanapun dan kapanpun. Dia tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita. Dia selalu menopang kita saat kita jatuh, sehingga tidak akan sampai tergeletak. Jika Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan kita, apakah kita masih memiliki keraguan, kekhawatiran dalam menjalani kehidupan ini? Memang kita sebagai manusia mempunyai sifat yang selalu ada rasa takut dan khawatir di dalam menjalani ketidakpastian dalam kehidupan ini. Apalagi ketika kita mengalami suatu hal yang di luar keinginan kita, di luar harapan kita. Terkadang kita takut. Semakin besar rasa takut kita, hingga kita lupa bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Sesulit apapun kehidupan kita saat ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita meminta-minta. Seberat apapun kehidupan yang kita jalani, ingatlah, Tuhan selalu menyertai dan menopang kita. Ia selalu memberkati dan mendengarkan setiap seruan doa kita. Karena itu, ingatlah selalu bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih dan penyertaannya selalu ada untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah tadi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Ibu Wuri, dan biarlah bisa menjadi kekuatan untuk kita semua, dan kita percaya bahwa setiap langkah kehidupan kita selalu diatur oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Harjono. Disilahkan. Ibu yang dikasihi Tuhan, kita wajib mengucap syukur atas pemeliharaan dan kasih sayang dan berkat Tuhan kepada kita. Tuhan telah mencukupkan semua kebutuhan kita. Untuk itu, marilah kita mewujudkan rasa syukur ini dengan memberikan persembahan. Adapun dasar persembahan kita kali ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersama ini mari kita pujikan dari PKJ 146 Bawa Persembahan. Dalam rumah Tuhan dengan
yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan saksikan kembali pujian yang akan dibawakan oleh ibu-ibu dari UPPW Tiberias dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita saksikan bersama. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku, ketahuilah, hidup ini adalah kesempatan. Untuk itu, hidup ini kita harus selalu kuat, selalu melayani Tuhan. Karena hidup ini ada satu kesempatan yang indah buat kita. Untuk itu, layanilah Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari ibu-ibu UPPW Tiberias dengan judul pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan biarlah pujian ini menjadikan doa kita bersama bahwa hidup kita bisa menjadi berkat untuk sesama. Dan tiba saatnya kita memasuki doa persembahan, berkat dan penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Wuri. Disilakan.
Ibu-ibu KPPW Sidoarjo, marilah kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kembali kami menaikkan doa kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga sebagai wujud rasa terima kasih kami Tuhan, rasa syukur kami menyerahkan persembahan kami ini, sedikit persembahan kehadirat-Mu ya Tuhan. Berkatilah apa yang menjadi persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini dapatlah menjadikan perluasan akan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan undur dari tempat ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, sebab Tuhan selalu menopang dengan tangannya. Untuk itu, marilah kita pergi dengan berkat dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami percaya dan berserah diri. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah tadi doa penutup yang dipimpin oleh Ibu Budi dan pastinya mengakhiri ibadah kita di ibadah KPPW Jemaat Sidoarjo. Dan sampai jumpa kembali di ibadah KPPW Jemaat Sidoarjo selanjutnya. Biarlah damai sejahtera selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.